Jadi ujian kenaikan kelas 1, baca kata-kata yang ada di tabel ini nih. Semua ini istilah ini yang ada di tabel sudah kita pelajari. Tapi bagaimana sih bacanya ini tanpa harokat? Ya kita baca. Silakan. Nomor 1 Bu Rulina. Ini bacanya gimana? Yang ini. Baca aja nggak apa-apa. Salah-salah nggak apa-apa. Ya. Ini kan istilah yang pernah kita pelajari. Ayo dibuka suaranya silakan. Bacanya gimana nih? Kok layarnya nggak ada gambarnya ya? Yang di buku nih kita apa yang di layar? Ada tidak layarnya? Nggak ada saya nggak ada. Ini sudah saya share screen yang ini. Saya nggak ada. Itu mungkin itu Bu terkendala dengan jaringan. Sudah terlihat? Di buku mana ya? Yang di buku aja. Kalau di buku itu halaman halaman berapa nih? Ya, halaman 20 di buku ya, Bu. Oh iya, kasih. Yang ada di tabel itu, coba sih kan, Bu Rulina baca ini. Al-kalimatu. Iya, bacanya al-kalimatu. Al-jamlat. Al-kalimatu itu apa artinya? Ini kalimat. Bahasa Indonesianya? Huruf. Kata. Kan? Kalimat kata. Iya betul. Kemudian Bu Yanti nomor 2. Nih. Bacanya gimana nih? Al-harfa. Atau larva? Larva. Iya, Ibu baca gimana? Pak. Iya, Ibu baca gimana? Saya ntar benerin. Huruf, Pak. Huruf. Al-harfu. Harfu. Al-huruf. Harf. Oke, berikutnya Bu Najihah. Ya, ada Bu Najihah? Huruf ada Ustaz, ada. Ya, silakan bacanya gimana nih? Harful nasob. Nasobu. Atau nasobu atau nasobi. Ya. Nasabu. Nasabi. Harfu. Harfu nasabah. Iya, nasobi. Oh, nasobi. Ya, bagus. Kan sudah kita pelajari ini kan? Sudah kita pelajari kan? Harful. Sudah. Harful pakai Iya, pakai harfun, bukan pakai ini harfun ya. nasbi. Tasdid ya. Ya, harfun nasbi. Harfun nasbi. Bacanya begitu yang benar. Terus berikutnya Bu Rian. Al-fi'il mudhari. Al-fi'il mudhari yang benar gimana? Fi'lu atau fi'li? Fi'lu. Al-fi'lu mudhari. Mudhari atau mudhari a? Mudhari. Mudhari i. Mudhari. Iya. Mudhari. Mudhari. Al-fi'lu al-mudhari. Apa tuh fi'il mudhari? Yang sedang akan. Ciri dari fi'il mudhari itu apa? Anita. Anita, ada Anitanya depannya. Ya, berikutnya. Iya, berikutnya Bu Alisa. Silakan Bu Alisa. Ini baca nih yang ini nih. Ya. Silakan, Bu. Ya. Ya, baca gimana tuh? Al-jumlatul mufidat. Nafsida. Mufidati. Mufidatu atau mufidata? Mafidatun. Ya. Mafidatun kali ya, Pak Ustadz. Mafidatu. Al-jumlatu al-mufidatu. Kok bacanya begitu, Ustaz? Nanti kita ketemu ilmunya nih. Tenang aja. Ini lagi pengetesan aja, penjajakan. Berikutnya, Bu Dini.
Wah, ini jangan udah dikasih harokat, nggak usah dibaca. Gak apa-apa Ustaz. Boleh baca, enak, silakan. enak nunggu ini udah dikasih harokat. Gak apa-apa rezekinya. Iya Rezeki rezeki saya Ustaz. Al-hurufu. Ya. Al-huruful atilatu. Nah, sekarang tambahannya bonusnya yang ini, Budin ini. Harful jazmu. Iya, Zazim. harful jaz. Huruf jazim. Imu. Jazmi. Oh zazmi. Sama seperti ini nih, harfun nasbi. Ustaz, kenapa begitu? Oh, Nah, ntar kita Baitullahi. Ya, itu namanya susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Oh, Anda ketemu Pak, Bu, nanti ketemu. Tenang aja. Kemudian berikutnya. Fi'il amr. Ah, Amri. gimana bacanya gimana nih? Bu Yanti. Fi'il amr. Amr, Amri. amri, betul amrinya. Amri. Fiilnya fi'lul. Fi'lul amri. Ya, bacanya fi'lul Hmm. amri. Apa tuh fi'il amr? Kalau kita Indonesia kan sebenarnya kan Perintah ya Pak ya. iya kalimat perintah. Kalimat perintah. Kata perintah, kata kerja perintah. Yang ini bacanya gimana nih? Silakan. Bu Najiha Isim. hadirah. Oh, Budian, salah Budian, belum. Budian, silakan Budian. Bacanya apa, Bo? Apa? Ya, baca. Izin Mampu, ya? Ibu. Gimana tuh? Izin ya, Pak? Harokatnya dibaca semua. Jangan pakai dihidun. Al Al-izin. al-ismu. Oh, al-ismu. Tuh, bacanya karena kita lagi latihan baca, nebak-nebak begitu. Al-ismu. Apa? Tapi kita sering singkatnya menjadi isim. Bacanya al-ismu. Ismu. Silakan. Bu Najiha. Ah, ini nih. Ah, udah ditulis, Bu. Gimana nih? Ah. Al-huruful amilatu. Apa tuh huruf-huruful hamilatu? Huruf Amilah. Huruf amilah. Huruf Amilah. hamilatu apa? Huruf. Huruf amilah. Amilah. Iya, apa Huruf pengertiannya? yang merubah harokat kata setelahnya. Iya, lawannya dari ini nih. Ini Atilah. Iya. Terus berikutnya masih Bu Najiha. Gimana Bu bacanya nih? almasbuki Ko almasbuku bi biharfil jarri. jarri. Ya. Kemudian silakan Bu Yanti. Bacanya gimana nih? Gimana Pak? Nih yang saya lingkari. Oh. Al-fi'il. Al-fi'il atau al-fi'lu? Oh iya. Al-fi'lu. Al-fi'lu. Silakan Bu Ruilina yang ini. Harful jari. Jarri. Harful jari. Ya, yang ini Bu Rian. Bu Rian? Iya, iya. Yang saya lingkari. Alfi'ilul madi. Al-fi'lu Madi. al-madhi. Ya, good. Ini disukun di sini. Ustadz itu Gimana? seharusnya itu harfun ya, Ustadz yang atas ya. Harfun aljar ya. Aljari ya. Betul, udah bacanya harful jarri, nggak usah harfun. Oh, maksudnya domah itu kan bukan domah tain karena kan nggak ada alif lamnya depannya. Nah, itulah yang kita pelajari nanti. Oh, Baitullahi atau baitun Allahi? baitun Allahi, tapi baitullahi bacanya. Bukan. Kan kagak ada alif lamnya. Ya. Baitul Allahi. Karena Allah ya. Rasulullahi atau Rasulun Allahi? Rasulullahi. Rasulullahi karena udah pasti ya. Habibullahi atau Habibun Allahi?
Hadibullahi. Ya. Nah, pelajaran itu nanti di Oh. kelas 3. Ih, Oke. Tahun lagi dong. Enggak, ini mah satu kelas cuma sebulan. tahun lagi. Nah, tuh lihat nih, apa kata penulis? Saran, sekedar saran, ya kan? Jangan Sama. melanjutkan pelajaran jika belum bisa menjawab semua soal dengan lancar. Tapi udah lancar semua tadi. Amin. Amin. Jadi naik kelasnya dikasih syafaat. Kalau di katrol, putus katrolnya. Nah, kan katrol itu artinya syafaat kan, Bu? Kalau bahasa Oh, kita terus. Nih, umpamanya ya kan, kenapa kita harus banyak bersolawat, ya kan? Syukur. Karena nanti kita berharap syafaat kepada Rasul. Kenapa? Seandainya nih Allah nilai ibadah kita 5. Umpama nih, 5. Nilai ibadah kita 5. Syarat masuk surga yang paling dasar itu 7. Kan kurang tuh. Kurang berapa ya? Ya. Ini Kurang ibadah 2. kurang 2. Ya, dapatlah syafaat dari Rasul. Ya, tambah 2 aja. Naik tuh gitu. Modelnya sama kayak guru aja lah, kayak guru. Gitu. Jadi syafaat itu artinya katrol sebenarnya bahasa sederhananya. Tapi saat kalau orang nggak pernah ibadah, nggak pernah itu bagaimana dapat syafaat? Nah, itulah dia masalahnya. Syafaat itu nggak datang kepada semua hambanya, enggak lah. Hanya orang-orang tertentu aja yang dapat syafaat. Itu tadi makanya. Lah kalau misalnya nilainya 0, tiba-tiba mau masuk surga begitu, dapat nilai dari orang 7 begitu, lah mana usahanya dia? Tuh, kan logikanya gitu. Tapi kayak ibu udah ujian dapat nilai 5, ini kan usaha ibu. Surga tambahlah 2, syafaatnya 2 berarti. Jadi kan ada ulangan hariannya. Lah iya, harusnya tadi nggak masuk surga jadi masuk. Kan dikata. Tapi kalau Ustadz ngasih syafaat 9 dong. Nah, kalau saya 9. 9. Atur aja, Bu. Nah, itulah Bu, makanya lah, mana bisa orang yang nggak pernah ibadah udah bersyafaat, gimana ceritanya? Syafaat memang ada kata Rasul. Bagi siapa? Pertama orang yang sering baca sholawat pada Rasul. Man sholla alayya sholatan. Itu kata Nabi Pak. Barang siapa yang bersolat kepadaku, maka aku bersolat kepadanya 10 kali. 10 kali. Lantar itu orangnya ahli sholawat, ahli baca Quran, ahli sedekah. Allah. Bahkan banyak sih, banyak tuh Bu. Itu ada juga 7 naungan yang mendapatkan syafaat. Nah, kalau orang yang nggak berbuat apa-apa di dunia, maksiat terus, sholat enggak, sholawat enggak, semuanya enggak lah kebaikan. Gimana tuh? Mikir gitu. La ilaha illallah. Iya, benar, tapi itu udah paling akhir. La ilaha illallah, benar dia bakal masuk surga. Benar. Benar sekali. Tahu, tapi kapan? Tahu deh. Gitu. Iya, ini kan kirim menkolat la ilaha illallah. Dia kan jawabnya dia barang siapa yang berkata la ilaha illallah, dia pasti akan dimasukkan surga. Iya, tapi kan prosesnya banyak. Digoreng dulu ya. Nah, iya. Jadi ibaratnya dia udah jelas. Itu karena kasih sayang Allah. Ya, orang dapat syafaat itu harus usaha. Usaha ya baca Quran. Kan katanya di kuburan aja kan diterangi itu kan. Lebih daripada Philips. Ya. Benar, Al-Quran tuh baca Quran yang banyak ya kan. Terus sedekah yang banyak. Sedekah tuh syafaat tuh jadi perisai. Harusnya tadi nih ya. Misalnya nih malaikat nih pengen hukum kita mukul kita pakai kayu yang besar. Kayu, kalau orang sini bilang kayu dolken. Tahu kayu dolken? Gede gitu kan. Ini nggak jadi dia mukul dia nih. Dia pukul aja pakai rotan sedikit. Tuh, lebih kecil kayunya. Begitu gambarannya, Bu.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi ke situ gara-gara ujian naik kelas 1. Nah, ini bab 1, isim yang tidak boleh ditanwin. Isim yang tidak boleh ditanwin. Ustaz, isim itu kan memang ciri-ciri khusus. Cirinya kan bertanwin, Ustaz. Ini ada masalah lagi sekarang. Bab 1, isim yang tidak boleh ditanwin. Ini kebalikannya nih. Ciri umum isim itu dia kan bertanwin, betul atau tidak, Bu? Betul. Itu. Kalau tidak bertanwin dia beralif lam. Itu ciri isim. Misalnya al-qamaru itu isim, asy-syamsu isim, al-insanu isim. Qamarun kalau tidak ada alif lamnya jadi isim. Tetap isim. Syamsun, insanun isim. Tapi yang kita pelajari ini isim tidak boleh bertanwin tuh. Gila. Itu yang kita maksud. Nah, isim yang tidak boleh bertanwin itu disebutnya isim ghairu munsharif. Nih namanya nih. Nih di buku kita tuh ada ya. Halaman 20. Saya ulang lagi, isim yang tidak boleh bertanwin disebutnya isim apa? Goir. Ghairu itu tidak. Munsharif itu tanwin. Ghairu itu tidak artinya. Munsharif tidak tanwin. Isim yang tidak boleh bertanwin. Misalnya, ini misalnya nih. Hamzatu. Ada tanwinnya atau tidak? Tidak. Tidak ada. Mestinya harusnya ada ini. Utsmanu. Oh, gitu. Manun. Kan biasa kita Utsmanun kan, tapi ini nggak mau dia, nggak ada tanwinnya, nggak mau. Karena Pantesin. orang kan. Ya. Pantesin Ustaz. Kalau Gimana? Fatimah. Pantesin kalau Fatimah kok saya bilang kok nggak ada tanwinnya. Nah padahal iya, ada. Fatimatu, Hmm. Zainabu, Mm-mm. Aisyatu, tuh, Ay. Umaru. Itu untuk nama orang aja apa gimana Ustaz? Nah, mengapa Ustadz isim itu nggak boleh bertanwin? Nah, mengapa itu? Jawabannya ini ntar tuh di bawah. Apa alasannya sehingga isim itu tidak mau menerima tanwin? Iya, sombong dia. Gitu. Sombong dia gitu ya. Ada sebabnya. Sebab sebuah isim tidak boleh ditanwin atau dia menerima tanwin atau dikatakan isim ghairu munsharif. Sebabnya alasan yang pertama, satu, nama wanita nih yang ditanya Bu Rian tadi. Apakah nama orang doang? Enggak, ntar. Nama wanita, ya Bu, tuh nama wanita Arab. Nah, Oh, Zainab. tuh nama wanita Arab itu nggak boleh bertanwin. Jangankan Arab, di Indonesia aja Rulina nggak ada tanwinnya. Hah? Rulina ada tanwinnya? Nggak ada. Nggak ada. Rian ada tanwinnya? Ada tuh Rian. Rian mah. Rianun. Rulinanun. Rulinan. Yanti. Yanti ada tanwinnya Yanti? Enggak ada. Ada. Yantin. Ustaz Jamaluddin. Nah, iya. Itu. Tuh nama tuh. Nggak boleh. Nama wanita nggak boleh kasih tanwin. Kecuali emang dari sononya. Kalau sini dari lahirnya emaknya ngasih nama misalnya Tanwin. Emaknya. Si Atun. Ya, kan. ya Atun. Nah, itu ada tanwinnya tuh, Atunun. Robiatun nih. Robiatun. Emang itu emaknya ngasih nama dia Robiatun. Gitu, nggak usah dibantah itu, Mak. Emang dari sononya lah, dari pabriknya begitu kalau gitu. Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu, Zainabu, ya kan? Apalagi yang nama perempuan tuh? Repot di KTP-nya. Iya. Maulatu dan seterusnya. Ini Khadijah ini tulisannya begini. Kha, dal, ya, sukun ya kan? Jem, nah, Khadijah.
paling tidak ya kita bisa nulis Khadijah lah, nama perempuan laki Khadijah gimana ya tulisannya gini. Nama-nama istri Rasul paling nggak tahu. Fatimah tuh tulisannya Fatimah, fa-nya panjang. Pakai to bukan pakai ta. Oke, kalau kita kan Indonesia itu kan biasanya jadi Fatimah, pakai t jadinya. Padahal pakai to sebenarnya. Fatimah tuh. Kemudian Zainabu. Oh, nggak boleh. Jadi alasan isim itu dikatakan isim ghair munsharif kalau dia nama wanita. Terus apa lagi? Nama laki-laki. Nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto, ingat. Ada loh orang Arab namanya, nama laki-laki berakhiran tak marbuto. Maisaroh. Nah, Oh iya, Maisaroh Maisaroh. Maisaroh laki. Maisaroh. Iya, benar itu Maisaroh. Maisaroh tuh di sini Muawiyah tuh. Ini nama laki-laki loh ini di Arab. Kalau Iya, di kita itu Muawiyah perempuan, betul. Iya. Tetangga saya namanya Muawiyah. Tetangga yang saya di juga Rawa itu. itu. Perempuan orangnya. Tuh. Kan begitu kadang-kadang Bu ya, nama kita nih kita Arab-Arabin. Beda di sono. Misalnya nih, Huda. Huda itu kalau di kita perempuan atau laki-laki? Oke. Nah, di Arab Huda itu perempuan. Huda perempuan. Oh. Nurul Huda. Ya. Tolhatu. Ini nama perempuan, nama laki-laki berakhiran tak marbuto, nggak boleh. Kalau nama laki-laki berakhiran tak marbuto nggak boleh dikasih tanwin. Hamzatu. Kenal si Hamzah? Kenal. Iya, Pak RT. Tetangga. Iya, tetangga Biani itu ya. Iya nih. Ustaz, boleh tanya nggak? Boleh. Kan padahal udah ketahuan Pak Marbutoh itu kan gender Untuk wanita perempuan. ya, perempuan. Nah, Kenapa mereka ngasih nama pakai Pak Marbutoh sih? itu Karena tanya sama bapaknya dia. ya Allah. Oh, Ustaz, ini pernah saya juga dengar gini. Belum pasti mu'anas itu perempuan maksudnya ini gitu. Iya, jadi begini Ibu. Oh gitu, Bu. Jadi gini, tidak selalu yang berakhiran itu- tak marbuto itu mu'annas. Iya. Tidak selalu. Tidak Tapi kalau dikatakan umumnya yes, tapi tidak selalu isim yang berakhiran tak marbuto dihukumi mu'annas. Tidak selalu. Nah, ini nama ini kenapa tadi Bu Rina nanyanya seperti itu? Misalnya seperti kenapa udah tahu tak marbuto itu mu'annas? Enggak. Ini konteks orang Arab itu nama itu kalau buat laki-laki ya kalaupun dikasih ta marbutoh ujungnya tidak boleh dikasih tanwin. Begitu. Kan nggak enak Bu, namanya dikasih nama Hamzu. Enakan Hamzu atau enakan Hamzah? Hamzah. Hamsu. Pernah mendengar ada namanya Hamzu? Enggak tuh. Nggak pernah. Atau Tolha, jadi Toleh jadinya. Toleh gitu. Toleh. Menjadi Muawi. Enak. Itu nama alias kunyah kali. Ya, nama beda lagi. Nama kunyah itu begini. Disebut nama kunyah itu misalnya Ibu, namanya Ibu Rulina. Anaknya siapa namanya? Nama pertama. Hanif. Amir. Berarti Hanif. kalau saya panggil ya Ummu Amir. Itu nama kunyah namanya. Nama kunyah. Sebenarnya Ummu Amir itu siapa sih? Ya Rulina. Rulina itu siapa? Ya Ummu Amir. Paham sampai sini? Mamanya Amir. Iya, kalau kita mamanya si Amir kan orang kalau kumpulan tuh ibu-ibu SD, ya kan kumpul, ya kan mereka nggak saling Tahu mengenal. aja. Saya tahu, Ustaz cuma pernah Tahu ikut pernah ngumpul sama ibu-ibu itu ya. Jangan sampai Coba panggil dia. lupa. Itu tuh mamanya Rian. Tuh. Mama Rian kenapa? Itu duitnya banyak. Tuh. Dan kenapa itu mamanya Rian apa tuh? Yang emasnya 1 kilo.
Yang kerincing-kerincing. Kan dipanggil Mama Rian, padahal si namanya bukan Rian, bukan. Mungkin Siti, ya kan, namanya Siti. Atau siapa, gitu. Itu namanya kunyah namanya. Rasul juga punya nama itu. Rasul itu anak laki-lakinya namanya si Qasim. Maka Rasulullah digelar nama kunyah Abul Qasim. Tuh. Abul Qasim, nama kunyah Rasul itu. Bu Najiha anaknya siapa namanya? Yang anak pertama. Muhammad. Ya, berarti Ummu Muhammad. Tuh. Begitu juga. Itu kalau itu ibu atau bapak ya? Kalau anak gimana? Itu anaknya si ibu, anaknya Pak Ustadz. iya, anak misalnya nama anak saya misalnya Maulana misalnya. Ya kan? Terus dipanggil orang, dia nggak kenal nama anak saya, dia bilang itu Ibnu Jamal. Tuh. Ibnu Jamal itu maksudnya siapa? Anaknya Jamal. Anaknya. Oh, Bapak. Iya. Kalau saya bilang Ibnu Abbas berarti Anaknya Abbas. anaknya Abbas. Si Abbas itu pamannya Rasul. Duh. Abbas punya anak. Tuh, namanya siapa lah gitu. Dijuluki Ibnu Abbas. Oh. Ternyata Ibnu Abbas dengan Rasul itu bersepupu. Dan Ibnu Abbas itu adalah orang yang paling alim dalam ilmu tafsir. Karena dia didoakan Rasul secara khusus. Kata Rasul, Allahumma faqihu fiddin wa ta'wil. Ya Allah, jadikan ini anak nih, dia nih. Jadi faqih itu artinya pintar dalam urusan beragama. Wa ta'wil. Dan ilmu ta'wil itu tahu tak tafsir. Tuh, maka jadi itu Ibnu Abbas. Si Abbas punya anak. Anaknya nggak dikenal, dipanggil aja Ibnu Abbas. Tuh, Abu Bakar. Pernah dengar Abu Bakar? Pernah. Iya. Padahal Abu Bakar punya nama. Tuh. Kalau nggak salah namanya Abdurrahman apa gitu. Saya juga lupa. Bakar itu artinya perempuan, gadis. Oh, gitu. Gadis itu maksudnya ke siapa? Ke Jadi dia punya Aisyah. anak gadis gitu. Aisyah. Abu Bakar. Makanya bapaknya si Bakar. Bakar itu perempuan, gadis. Abu Bakar. Saya kira namanya Abu Bakar. Lah bukan. Pokoknya gitu. Itu orang Arab disebut banyak namanya kunyah, nama kunyah. Besok Bu Yanti ganti. Nama anak pertamanya siapa, Bu? Wahyu. Ya, Ummu Wahyu. Ummu Wahyu. Biasanya anak pertama yang menjadi itu. Yang dikenal. Kan orang mengenalnya biasanya anak pertamanya kan, Bu? Ya, gitu. Dan seterusnya tuh. Itu nama Ya kunyah. iyalah Ustaz, orang pertama punya anak ya anak pertama. Tanya kan. Sekarang saya tanya, Ibu Rian namanya siapa? Nama aslinya? Ya Rian. Oh, Rian. ada gigsnya enggak? Ada gigsnya enggak? Nih, Rian Kuswati. Oh, Rian Kuswati. Ya, alhamdulillah. Saya kira itu nama anaknya, Bu. Iya Ustaz, emang pada gitu. Iya, yang Bu, Ibu nama anaknya Rian. Iya. Ya udah. Karena Mama Rian. Nah, udah namanya sendiri. Yang ketiga, alasan isim yang tidak mau menerima tamrin, sombong ini isimnya. Dia ini berakhiran alif dan nun. Ya, isimnya berakhiran alif dan nun. Contoh nih, Luqmanu, nggak boleh kita bilang Luqmanun, nggak boleh. Sulaimanu, nggak boleh kita bilang Sulaimanun. Marwanu, nggak boleh kita bilang Marwanun. Adnanu, nggak boleh kita bilang Adnanun, nggak boleh.
Salmanu, nggak boleh kita bilang Salmanun. Utsmanu, nggak boleh juga kita bilang Utsmanun. Ya begitu bisa dipahami. Ramadhanu, nggak boleh kita bilang Boleh tanya nggak Ustaz? Hah? Boleh Gimana? tanya nggak Ustaz? Boleh. Itu kalau Lukmanu kan kayaknya nggak enak kalau kita kasih Lukman, kasih belakangnya sukun nggak boleh gitu. Boleh. Kalau semua pengucapan mah boleh, Bu. Disukunkan boleh. Mengucap itu boleh, tapi kalau nanti dalam bahasa tulis harus doma. Bahasa tulis itu harus doma. Kalau pengucapan memang harus disukunkan biasanya. Muhammad kan sebenarnya Muhammadun bukan Muhammad. Tuh. Oke. Jamal sebenarnya kan Jamaluddin. Tuh. Ya. Berikutnya nih. Jadi ini alasan ketiga kenapa isim tidak boleh beralif bertanwin. Nggak boleh. Kemudian yang keempat, nama yang mengikuti pola fu'alu. Lihat harokatnya fu, ain, fathah, lam, domah. Seperti nama Zufaru. Nggak boleh kita bilang Zufarun. Nggak boleh. Zuhalu. Nama orang Arab biasanya nih. Zuhalu. Lihat domah, fathah, domah. Umaru. Oh, nama Umar. Dia karena mengikuti pola ini. Pola fu'alu nggak boleh dikasih alif. Nggak boleh kasih alif lam. Nggak boleh. Nggak boleh dikasih tanwin. Nggak boleh. Dua alasannya. Yang kelima nih, ini dia. Nama yang bukan berasal dari Arab. Bukan berasal dari Arab. Namanya nih ya. Nama yang bukan berasal dari Arab. Dalam kurung nama asing. Non-Arab. Baik nama orang maupun nama kota. Ada nama orang Indonesia namanya Sugeng. Ada? Ada. Ada. Ada tanwinnya atau tidak? Tidak. Tidak. Sugeng. Orang nama asing. Bukan dia nama non-Arab. Ingat. Nama non-Arab tidak boleh dikasih tanwin. Ada namanya orang Selamat. Ada? Ada banyak. Selamat. Tuh, nggak boleh dikasih tanwin, nggak boleh. Bacanya tanwin boleh nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, memang nggak boleh. Jadi nama asing ya, Bu, nggak boleh ditanwinkan. Nggak boleh. Namanya Tejo, Sutejo. Kecuali Atun ya. Iya, emang dari sononya itu malah gitu. Ada namanya Tejo, ada nggak Tejo? Ada. Jangan dikasih tanwin, Tejun. Tejun. Tejun mah etek saya tuh. Nah, iya, nggak boleh. Nggak boleh. Nama asing nggak boleh dikasih tanwin, nggak boleh. Coba sebutkan nama asing. Maksudnya nama asing itu kan nama non-Arab maksudnya. Orang Indonesia kan banyak tuh namanya tuh. Misalnya namanya Hartono. Ya kan? Nggak boleh Hartonun. Ya iyalah. Atau nama Jakarta. Nama kota. Jakarta. Nggak boleh Jakartun. Kartun jadinya. Bogor. Bogorun. Nggak boleh. Depok. Depokun. Bekasi. Bekasi Sun. Susah kan. Bekasun bisa Ustaz. Apalagi Pondok Gede. Boleh ditanwin. Pondok Gedun nggak boleh. Nggak boleh pokoknya baik nama orang maupun nama kota negara nggak boleh. Nah contoh nih, contoh nama asing ya non Arab itu misalnya Yusuf. Yusuf itu ternyata bukan nama Arab. Nabi Yusuf nih yang terkenal ganteng
Dia Bukan Arab ya bukan ternyata. Arab. Masa sih Ustaz kan ada di Quran. Bukan? Ya, Dia bahasa belum Latin, tentu. bahasa Ibrani ya. Ini Bu, semua yang ada di Quran itu awalnya itu tidak semuanya bahasa Arab, enggak 100%. Enggak 100%. Itu bahasa Ibrani yang sudah diarabkan. Sama seperti bahasa Indonesia kan banyak nih. Kita bahasa Indonesia misalnya ya kan, contoh bahasa Indonesia yang sudah sholat. Sholat itu artinya apa? Sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Iya. Awalnya bahasa apa itu? Arab. Bahasa Arab. Karena tidak ada padanannya, maka sholat itu juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Gitu, di Quran itu memang Arab tulisannya. Ada sekitar sampai 5% ya, 5 sampai 10% itu bahasanya bukan bahasa Arab. Karena apa? Karena kan lagi bercerita. Saat Allah lagi berfirman tentang cerita Yusuf, dia akan katakan Yusuf. Paham gak maksud saya? Iya. Iyalah, cerita kan harus apa adanya gitu. Nah, Yusuf itu awalnya bukan bahasa Arab, tapi karena sudah diarabkan, ya sudah seperti bahasa kita itu juga tadi dianggap. Jadi Yusuf itu bukan nama Arab, bukan nama Arab. Adapun dia lahirnya di Arab, ya misalnya di Jazirah Arab. Ingat loh ya, nggak semua orang yang tinggal di Arab namanya Arab, betul? Misalnya ibu ya kan jadi TKI, misalnya lama di sono sama bapak lahir, ibu kasih namanya misalnya nama orang Indonesia, misalnya Mehmet. Mehmet tinggal di Arab, tinggal apa nama Mehmet orang Arab, namanya Arab? Ahmed. Mehmet, enggak saya bilang Ahmed, Mehmet saya bilang. Iya, enggak. Orang Sukabumi. Ya. Begitu. Paham sampai sini? Ismail. Makanya dia nggak boleh Ismailun, nggak boleh. Ibrahim. Yo. Ibrani malah bahasanya Ibrani. Bagdadu. Indonesia. Antun. Tuh, Anton. John. Bisa dipahami Bu sampai sini? Jadi nama asing lah ya, pokoknya nama asing. Nama asing. Nama asing itu, nama non-Arab maksudnya tidak boleh dikasih tanwin. Seperti itu. Nah, ini dia catatannya. Semua nama nabi termasuk isim ghairu munsharif. Jadi semua nabi yang 25 itu namanya adalah isim ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin. Kecuali 6 nama ini. Nih. Muhammadun. Ini munsharif. Menerima tanwin kan, Bu? Iya. Sholihun. Ini di Al-Quran memang begini nulisnya Sholihun. Su'aibun. Hudun. Ini nama Arab semua nih. Nuhun. Lutun. Tuh. Bisa dipahami? Jadi kalau nama Arab bertanwin gitu Ustaz? Iya. Nama Arab bertanwin tuh, lihat tuh. Kayak tadi tuh. Ini yang tabel ini tidak berarab. Bukan nama Arab nih. Bukan. Ya tadi saya mau tanya kok Muhammadun pakai tanwin. Nah, ini jawabnya. Jadi isim yang tidak menerima tanwin disebutnya isim ghairu munsharif. Kalau begitu saat lawannya, lawan dari isim munsharif, isim ghairu munsharif adalah isim munsharif. Lawannya. Itu. Paham sampai sini? Ghairu munsharif isim yang tidak menerima tanwin. Nah pertanyaannya Ustaz, isim yang menerima tanwin namanya apa? Isim munsharif. Kata ghairunya dibuang. Sudah. Bisa dipahami?
Ya. Goiru kan tidak tuh artinya. Iya, udah. Begitu. Kalau baitun, isim munsorib atau ghairu munsorib? Baitun. Hmm. Munsorib ya? Sorry. Munsorib. Munsorib. Jamilatun. Munsorib. Munsorib. Jannatun. Munsorib. Munsorib. Bustanun. Munsorib. Sorry. Khadijatu. Munsorib. Goiru. Ghairu munsorib. Munsorib. Fatimatu. Goir. Goiru. Munsorib. Salihun. Goiru. Salihun. Munsorib. 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 Yusufu. Goiru. Goiru munsorib. Jakarta. Goiru Goiru. munsorib. Goiru. Munsorib. Madinatun. Munsorib. Sorry. Munsorib. Itu gampangnya. Berarti banyakkan yang munsorib atau ghairu munsorib? Banyakan yang goiru. Iya. Ah, Banyakkan yang munsorib atau ghairu munsorib? Munsorib. Munsorib. Jadi Ibu hafali ini yang 6 ini tadi. Sisanya itu berarti isi munsorib. Tuh. Lebih banyak isim munsorib. Apa aja isim yang Ibu sudah hafal tuh, sebutkan. Ya dah. Masalahnya nggak ada yang hafal, Ustaz. Apa aja Ustaz? Ustaz boleh tanya nggak? Ah, nggak boleh. Nggak boleh, ya udah. Boleh. Boleh. Ngambek nih, dirinya ngambek. Silakan. Ini kan ada 6 nama ya, kecuali yang nabi yang termasuk isim ghairu munsharif, kecuali 6 nama ini kan yang perlu munsharif. Nah, seandainya ini kan nabi. Nah, seandainya nama ini dikasih buat anak kita gitu, dia kena hukum tanwin juga nggak? Iya dong. Iya. Boleh. Boleh. Oh. Ibu, misalnya lahiran anak keempat, saya mau kasih nama Su'aib. Bagaimana tulisannya? Ya Su'aibun. Kan dia bukan orang Arab, Ustaz. Iya, memang bukan orang Pondok Gede, gimana? Anu gitu. Yang bilang kan namanya, nama bukan orangnya. Oke. Nama Arab. Oh, saya ini bukan orang Arab, tapi nama saya Arab. Oke. Jamaluddin. Artinya itu keindahan agama. Oh. Itu. Agama aja udah indah, apalagi Jamal. Tuh. Yeah. Orangnya bukan orang Arab. Tuh. Orang Titiwaringin. Ya kan? Ngajar bahasa Arab. Ya, guru bahasa Arab. Sama seperti orang Arab, tinggalnya di Arab. Saya kasih nama misalnya Jono. Tinggalnya di Arab. Dari kecil sampai mati tinggalnya di Arab. Tetap namanya Jono, nggak boleh Jonun. Gitu. Oke? Namanya bukan orangnya. Muhammadun, Shalihun, Su'aibun. Jadi Bu, munsorib dan ghairu munsorib. Lalu apa gunanya Ustaz? Kalau kita belajar manfaatnya apa nih? Lah, kita harus tanya itu. Manfaatnya setelah kita tahu isim munsorib dan ghairu munsorib, ini manfaatnya. Di sini tidak dijelaskan, tapi saya jelaskan sedikit sebagai tambahan. Gunanya ini gini. Gunanya gini. Ini nggak usah dihapus ya, Bu. Manfaatnya apa sih kalau kita sudah kenal munsorib dan ghairu munsorib? Ya. Mengenal, sudah terlihat, Ibu? Isim munsorib dan isim ghairu munsorib. Nih.
manfaatnya adalah agar kita itu tidak salah memberi harokat ya ketika dia dihukumi majrur. Misalnya gini. Setelah kata ala biasanya isim setelahnya harus Kasroh. Kasroh. ala alal maktab alal maktabu atau maktabi. Maktabi. Maktab itu artinya meja, di atas meja, kemudian di atas kursi, di atas kursi itu bahasa Arabnya apa? Kursi. Ya, kursi. Kursiun. Jadi kursi. Ya kan? Di dalam masjid. Fi masjid. Masjid dan seterusnya. Nah, sekarang yang tidak ada ini kan maktabun, dia ini munsorib ya kan, Bu? Munsorib. Nah, atau kasih contoh lagi di sini ala Muhammadin. Sallallahu ala Muhammadin. Nah, kalau isimnya itu isim ghairu munsharif, maka setelah huruf jar atau yang dihukumi majrur, tandanya tidak lagi dengan kasrah, dengan fathah. Seperti ala Ibrahim. Ala himi atau hima? Himi. Harusnya himi. Himi kalau ala. Kalau majrur himi. Ya. Ternyata himi salah. Himun. Menjadi hima. Coba baca surat yang doa di tasyahud akhir. Kama sholaita ala Ibrahim atau Ibrahimi? Coba ingat-ingat. Ibrahim. Coba baca dah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Terus. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadi. Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin. Kama sholaita ala Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahima. Ala Ibrahim. Nggak boleh, Ibrahim itu nggak boleh. Padahal dia ada ala ya gitu. Padahal ada ala. Itulah gunanya. Ala Ibrahima. Jadi isim ghairu munsharif, Bu. Isim ghairu munsharif itu kalau dia hadir atau hukumnya majrur atau hadir setelah huruf jar, maka tandanya itu bukan lagi dengan kasrah, tapi tandanya dengan fathah. Tuh. Ala Ibrahima. Misalnya lagi. Gimana? Iya deh, Udah. Contoh lagi. Coba kalau ala Muhammadin kan tuh kasrah bukan? Kasroh. Muhammadin kasroh. Karena apa dia? Isim Muhammadin itu isim munsharif atau ghair munsharif? Munsharif. Itu kalau isim munsharif kalau ada huruf jar ya kasroh setelahnya. Tapi kalau isim ghairu munsharif tidak.
Dari Aisyah radhiyallahu anha. Kan begitu kalau dengar hadis. Iya, iya. An itu huruf Ah. jar bukan? Iya, Ya, benar. An Aisyah. Dia enggak anhi ya, Ustaz ya, Iya. jadi anha. Aisyah. Aisyah. Mana hurufnya? Aisyah tu. Aisyah tak. Tuh. Bisa dipahami sampai sini? Tanya dong Ustaz. Hah? Tanya dong. Silakan. Itu yang alal maktabi jadi alal maktaba gitu? Bukan, maktabi tetap. Tapi dia tetap masuk munsharif. Munsharif kan gini, Bu. Kalau isi munsharif kan dia menerima tanwin. Kalau isi munsharif menerima tanwin, kalau ada huruf jar maka tanda setelah huruf jar itu harus kasrah. Sama dengan nasab tadi ya, Pak Ustaz? Jadi, terus kalau isimnya isim ghairu munsharif, setelah dia hadir huruf jar nggak boleh kasroh. Misalnya dari Fatimah. Fatimah. Asalnya kan Fatimah tuh. Jadi Fatimata. Kalau itu kalau yang ghairu. Ghairu. Kalau yang munsharif setelahnya harus kasroh. Misalnya nih, ini alif lamnya saya buang aja lah. Jadi alal maktabin. Maktabin itu kasroh bukan? Kasroh. Itu masuk ghairu. Munsharif. Ya. Jadi bingung, coba gimana? Ulangin. Nampaknya harus dikasih table. Biar Pakai rumus. Rumusnya. Oh. Saya belum menciptakan rumus. Ya. Tabel Jadi intinya Bukan gimana hanya- Ustaz jadi intinya? Begini, Munsharif harus Bu. kasrah gitu. Begini ya, ini nih. Gini aja dah. Gampangnya gini, saya buat tabel harful jar. Tahu kan huruf jar? Tahu. Iya. Ditambah isim, isim munsharif. Yang sampingnya sama harful jar ditambah isim ghairu munsharif. Nah. Ini nih, kalau di sini huruf jar ditambah isim munsharif, dia harus kasroh. Kasroh itu simbolnya gimana? Bukan begini. Gini aja. Kasroh. Kasratun. Kalau ini fathah. Dibandingkan nih. Misalnya baitun. Isim munsharif atau ghair munsharif? Munsharif. Munsharif ya, Bu? Budian? Iya. Bu Alisa? Munsharif. Bu Dini? Munsharif. Munsharif. Ya, kita tambahkan huruf jar.
Misalnya Fi. huruf jar apa saja bebas. Misalnya di Fi rumah. bisa. Fi, Baiti. bai, Fi. baitin. Tin. Ya, baitin. Karena tidak ada alif lamnya. Fi baitin. Hmm. Oke. Tapi kalau ada alif lamnya, Al-Baiti. al baitu kan. Jadi Al-Baiti. Tambahkan fi. Fi Fi. al Baiti. baiti. Tuh gitu. Yang Itu penting jadi kan kasro namanya ya, bu kasro atau kasrotain. Jadi ini namanya isim munsharif tuh. Sorif. Ini gitu. Ustaz. Isim munsorif kalau dia depannya ada huruf jar, maka tandanya Menjadi dengan kasro. kasro. Hmm. Contoh lagi, siapa yang mau ngasih contoh? Banyak. Silakan. Oh, ngasih contoh bisa pulang duluan. Ya bisa ngasih contoh pulang duluan. Kata guru zaman dulu kan begitu. Yang tadi tuh alal maktabi. Ya, maktab. Tab. Maktabun. Belum. Jadi maktabin. Hadirkan aja huruf jar, misalnya ala. Jadi ala ini hadirkan huruf jar ala Tabin. bin. Tapi kalau dikasih alif lam, al maktabu, hadirkan huruf jar menjadi Al maktab. Alal maktabin. iya, bukan alal Tabi. saja. Tadi. Itu kemarin yang Ustadz ngomong ya, kalau pakai alif lam berarti penegasan. Iya. Itu gitu. Kalau ada tanwin kan nggak boleh pakai alif lam. Ya. Kalau pakai alif lam nggak boleh bertanwin kan begitu. Ya. Tinggal pilih kan salah satunya. Bisa dipahami sampai sini. Insya Allah. Sekarang yang menjadi fathah Ustadz. Bagaimana Bu Yanti, Bu Dian? Iya, Kak. Yang lainnya? Insya Allah. Bu Najihah? Tidur, Bu. Baik. Satu lagi. Contohnya siapa yang ngasih contoh lagi? Yang jadi fathah tadi gimana Ustadz? Jadi lo satu contoh dulu. Ini biar lengkap 3. Ya, siapa yang ngasih contoh? Fi ala udah fi udah bi sekarang. Ya bi. Boleh, misalnya katanya Hafilah. Oke. Hafilah itu artinya apa? Bus. Ya, hafilatun. Yang suka naik busway hafal aja. Hafilatun. Hafilatun way. Hadirkan. Bi. Hafilatin. Tin. Tapi kalau pakai alif lam, Bil hafilat. Bilati. ya jadi bil Hafilatin. lati saja. Nggak boleh tanwin. Kalau sudah ada alif lam tidak boleh Tidak. Tanwin ya. Kalau tanpa alif lam tanwin ya. Maksudnya kasrotain. Tahu kasrotain? Iya sih. Ya. Nah, berikutnya. Nah, kalau kita sekarang yang isim ghair munsharif. Lihat. Hadirkan. Contohnya isim ghair munsharif apa tadi? Misalnya dari Umar.
An. An ini huruf jar bukan, Bu? Kita kasih tahu Umar. Umaru. Hadirkan huruf jar. An menjadi apa? An? Halo? Umaro. Umari atau Umaro? Umaro. Umaro. Halo? Nggak kena suaranya ya? Ibu itu. Ya, kedengaran tidak? An Umar. Misalnya, salam tu ala. Salam tu ala Muhammad. Enggak, Muhammad yang tadi, contoh tadi. Oh iya dia Munsharif. Ibrahimu. Kalau suaranya nggak terdengar, kecil, Bu, yang habis menerima telepon, itu keluar dulu dari meeting, nanti masuk lagi. Kan jelas kok suaranya. Suara Pak Ustadz nggak kedengeran? Ya, Bu. Keluar dulu, Bu. Bu Yanti, siapa yang dengar kedengeran? Kalau habis menerima telepon, ya kan, dia suara Zoom-nya biasanya kecil. Caranya Ibu left meeting dulu, nanti masuk lagi. Tadi normal kok, insya Allah. Ibrahimu. Hadirkan huruf di sini huruf jar. Ala menjadi apa? Ibrahima atau Ibrahimin? Ibrahima. Ya. Tuh, begitu. Ada lagi? Contoh lagi? Misalnya dari Mekah. Ya. Ila Makkah itu. Makkah itu apa Makkah? Mekah. Makkah tuh asalnya. Jadi ila Makati atau Makata? Makata. Ila Makata tuh gitu. Belum banyak nih. Terus misalnya lagi contohnya dari Lukman. An Lukmana atau Lukmanu? Lukmana tuh. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Jadi yang namanya Ghairul Munsharif itu udah pasti nama-nama ya Ustadz ya? Iya, nama wanita, nama kota gitu ya. Pengecualian. Jadi dia nanti kalau ketemu huruf jar pasti pakai ta gitu, pakai fathah gitu. Betul, itu yang saya sampaikan. Nah sekarang permasalahannya kalau kalimatnya panjang. Iya sama, mau panjang mau pendek. Ayo, panjangnya seperti apa? Lonjong atau tidak panjangnya? Di ayat gitu, di ayat apa gitu, kadang tuh suka. Jadi yang selalu jadi patokan tuh kata sebelumnya aja gitu ya Ustadz ya, apa dia ada? Udah, pokoknya kalau ada enggak, gitu. Ini Bu, kalau ada huruf jar setelahnya isim ghair munsharif, masa isim ghair munsharif itu tandanya dengan fathah. Ya gitu aja. Oh gitu aja dulu ya. Mau ayatnya panjang kayak gimana pun, kalau ada huruf jar ketemu dengan isim ghair munsharif, maka isim ghair munsharifnya tandanya dengan fathah. Pertanyaannya, kita tahu nggak isim ghair munsharif? Gitu aja.
Tuh. Itu ghairu munsharif yang tadi itu nama Ya, tadi nama kategorinya begitu. kota. Heeh. Bisa Terus dipahami? nama ikan Arab. Nah, seperti itu. Gini Ustaz, yang kira-kira kaidahnya sama dengan isim seperti ini tuh apa aja? Maksudnya? Yang misalnya kita ketemu sama kata itu, terus akhirnya berubah harkatnya jadi fathah gitu. Oh, nggak ada. Nggak ada, cuman dia doang. Ini mah isim munsharif aja. Oh, Makanya penting mengetahui isim ghairu munsharif. Jadi sekali lagi isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Konsekuensi dari isim ghairu munsharif saat dia bertemu dengan huruf jar, maka isimnya itu tidak berharokat kasroh. Itu konsekuensinya. Kebalikannya, isim munsharif, isim yang menerima tanwin, saat dia bertemu dengan huruf jar, maka isimnya berharokat kasroh atau kasrotain. Itulah gunanya kita mengetahui isim ghairu munsharif. Jadi jangan tiba-tiba kalau ada an harus kasroh, kalau ada huruf jar harus kasroh. Enggak selalu. Bisa dipahami? Halo? Iya, kadang-kadang itu suka tanda tanya tuh Ustadz. Alhamdulillah sekarang dikasih penjelasan. Nanti kalau di Quran itu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Tuh. Iya ya, ada huruf jar kok A gitu. Iya. Kok ada huruf jar kok A. Ahmad ya. Tapi kalau itu isim munsharif setelah huruf jar harus kasroh. Harus kasrah. Kebolak-balik kan. Digocek sama Ustadz. Iya, harus kasrah. Digocek, main galasin. Fokus gak nih mama kata Ustadz. Gitu. Masih ngantuk Ustadz, masih ngantuk. Masih ngantuk? Alhamdulillah, habis ini makan bubur ayam kalau ngantuk. Udah kehabisan kali bubur ayam. Nasi uduk. Kalau di Pondok Gede nasi uduk ya? Lontong sayur. Nasi goreng, Bu. Nah, itu makanan orang Bekasi, nasi goreng. Sama orang Pondok Gede tuh. Kalian masih di Kalimantan? Masih. Salam sama kepala suku ya. Insya Allah. Suku apa Dayak ya? Gitu. Nah, ini begini Bu. Jadi ceritanya nih begini. Gunanya tahu kalau kita tahu huruf jar. Tapi kalau kita nggak tahu, semuanya kita pukul rata menjadi kasro aja kan gitu ya Bu. Iya betul. Nah, jadi sesat nanti. Seperti itu. Ini bahan perbandingannya. Ustadz, silakan. Ustadz, maaf, apa ini termasuk wadduha gitu? Nah, termasuk. Jadi kadang ada nanti begitu kita memahami lagi isim ghairu munsharif itu, ini kan di pelajaran dasar ada 6 tadi ya kriterianya. Ya kan? Nanti di pelajaran lanjutan lagi ada tambahannya tuh. Ciri-ciri yang isim ghairu munsharif kan tadi 6 atau 5 tadi yang kita sebutkan. 6 ya? 5. Nah, itu nanti bisa jadi 10. Termasuk yang tadi ditanyakan Budini wadduha wallaili idza saja. Tuh. Seperti Musa. Tuh. Itu juga isim ghairu munsharif. Fil musalla. Tuh, bukan musalli, fil musalla dan seterusnya. Atau bisa disebut juga isim maksur. Nanti penjelasannya itu lagi. Oke, bisa dipahami? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke.
Jadi isim munsharif sama maksur tadi sama. Hmm? Tadi Ustaz bilang isim apa? Sama aja. Munsharif sama isim maksur. Ya beda sih Bu, beda. Tapi mendekati, hampir mendekati. Mendekati. Nanti penjelasannya lebih lanjut nanti. Nah, jadi ini seperti ini. Saya ulang lagi. Jadi isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima Tanwin. tanwin. Tanwin itu apa? An-in-un. Tanwin namanya. Nah, isim dikatakan, isim ghairu munsharif ada 5. Tadi, ya tadi tuh nama perempuan, nama wanita Arab. Nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Terus, lagi. Nama kota. Nama pola, mengikuti pola. Nama mengikuti pola fu'alu. Terus. Berakhiran alif nun. Dari yang alif nun. Terus. Nama bukan Arab. Bukan Nama Arab. bukan berasal dari Arab. Seperti apa? Sugeng. Nama Arab bukan tuh Sugeng? Bukan. Nama Jawa. Iya. Yatno. Arab? Bukan. Soeharto. Bukan. Jokowi. Iya, Jokowi. Arab. Nama Arab bukan? Bukan, Ustaz. Terus apa lagi? Misalnya Hartono. Supriyadi. Rulina. Sumanto. Rulina. Saya nggak tahu Rulina itu nama Arab atau nama Belanda. Kan nama Belanda. nama dari orang tua itu. Iya, Rulina. Ru baru li kali. Nah, apa tuh? Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, maka ini pertanyaannya ada 2. Cuman pertanyaannya gampang sekali. Sebutkan 5 sebab sebuah isim tidak boleh ditanwin. Dan sebutkan contohnya masing-masing 3 saja. Siapa yang mau jawab nih? Sebab isim tidak bertanwin. 1. Nama wanita Arab. Nama wanita Arab. 2. Nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. 3. Nama yang berakhiran alif nun. 4. Nama laki-laki berpola Nama yang mengikuti pola fu'alu. 5. Nama yang asing. mengikuti pola. Contohnya masing-masing. Contohnya Zainab, Fatimah, Khadijah. Iya, itu contoh nomor 1. Yang kedua, nama laki-laki berakhiran tak marbutoh. Hamzah, Tohlah, Muawiyah. Terus. Ya toh. Contoh yang ketiga. Alif nun. Lukman, Manwan, Salman. Oke. Terus. Contoh yang keempat. Alu. Contoh yang kelima. Ustaz tanya dong. Ya. Kalau yang mengikuti pola gimana tuh kita bisa taunya gitu, bisa mengikuti pola itu? Kan bilang aja nih. Umaru, coba harokatnya lihat. Umaru. Lihat harokatnya nih. Bandingkan sama fu'alu. Oh, lihat harokat. Nah, oke, lihat polanya gitu ya. Ya, polanya yang dilihat cuma fu'alu, harokatnya aja yang dilihat. Hanya wazan fu'alu aja. Rumus fu'alu aja, enggak ada enggak. Bukan fa'ala, bukan. Fu'alu. Masih. Terus ada lagi contoh yang kelima tadi. Nama yang bukan dari Arab. Contohnya Ibrahim, Yusuf, Ismailu, Yusuf, Yunus.
Nah, Bagdad. itu dikatakan isim ghairu munsharif. Di tahap pelajaran dasar 5, sebenarnya ada 10. Jangan banyak-banyak, ntar pusing. Iya, Tat, 5 aja udah. 5 aja udah clear ini. 5 paling yang diingat Aisyah doang. Yang kedua, sebutkan sebab isim berikut ini digolongkan ke dalam isim ghair munsharif. Sebabnya nih. Ya, silakan Bu Rulina nomor 1. Baca. Oh, baca. Ya. Usama. Tuh. Usamatu. Ini isim ghair munsharif. Usamatu itu Isim ghair munsharif bukan? Fi'il mudhari. Bukan fi'il mudhari, bukan. Iya, dia ghair munsharif. Alasannya kenapa? Sebabnya dia dikatakan isim ghair munsharif. Ada 5 loh tadi. Tak marbuto. Nama wanita Arab. Nama laki-laki. Akhirannya tak marbuto. Nah, itu baru jawaban yang benar. Nama laki-laki berakhiran tak marbuto. Silakan nomor 2, Burian. Yang Hodiyah ya? Hodiyatu. Hodiyatu nama itu goib munsharif. Isim ghair munsharif. Sebabnya kenapa? Nama-nama Arab. Nama-nama wanita Arab. Iya, nama wanita Arab. Baik, berikutnya silakan. Bu Yanti. Sulaimanu ghairu munsharif. Alasannya? Nama itu bukan dari Arab. Berakhiran alif nun. Berakhiran? Alif nun. Berakhiran alif nun. Iya kan? Iya. Berakhiran alif nun. Terus berikutnya silakan Bu Najiha, Ibrahim. Ya. Ibrahim. Nama bukan Arab. Nama bukan Arab. Bagus sekali. Berikutnya Bu Alisa. Silakan Bu Alisa. Umaru. Alasannya? Nama yang mengikuti pola. Fu'alu. Mengikuti pola fu'alu. Kemudian Bu Dini. Afanu. Nama yang berakhiran alif nun. Alif nun. Alif nun, bagus. Silakan Bu Dian. Ismailu. Bukan dari bahasa Arab ya? Iya, nama bukan dari nama Arab. Bagus. Balik lagi ke Bu. Silakan Bu Rulina. Dia Aisyah tuh ghairu munsharif. Iya, alasannya. Semua ini ghairu munsharif. Wanita Arab. Berakhiran tak marbuto. Silakan Bu Yanti. Usman. Berakhiran alif nun. Bagus. Nama yang berikutnya silakan. Bu Dini. Ohatu. Berakhiran tak marbuto. Namanya apa nih? Laki-laki. Ya. Kemudian berikutnya Bu Najiha. Masa lingkari. Zufaru. Nah. Zufaru. Tadi. Ya, dia isim ghair Karena ini sama dengan Umaru ya. Iya, sama dengan Umaru, betul. Alasannya? Pola. Ya, mengikuti pola fu'alu. Pola fu'alu. Ya, berikutnya Burian. Adamu bukan berasal dari Arab. Iya, bukan dari Arab. Berikutnya Bu Alisa. Zainabu, nama wanita Arab. Nama wanita Arab. Budian. Berikutnya. Silakan Budian. Ya. Zuhalu. Pola ya. Mengikuti pola fu'alu, betul. Baik. Berikutnya silakan balik lagi ke Bu Rulina nih, balik lagi. Itu berakhiran alif dan nun. Apanya tuh?
namanya itu Salmanu kan. Oh, Salmanu, ya baik. Berikutnya Bu Yanti. Maisaroh tuh. Nah, Nama wanita Arab. nama wanita atau nama laki-laki? Nama laki-laki berakhiran Sama butoh ya? Ya. Laki-laki, Pak. Ya. Kalau di Arab Maisaroh itu laki-laki. Oh. Di sini perempuan, Pak. Nah, makanya saya bilang Maisaroh. Terus berikutnya silakan Bu Najiha. Hamzah tuh berakhiran tak marbuto. Nama laki-laki yang berakhiran laki-laki Arab dan tak marbuto. Ya. Berikutnya silakan Bu Rian. Jusyamu bukan berasal dari Arab. Bukan itu alasannya. Ini Arab loh ini. Ini Pak itu mengikuti pola. Alu. Kemudian silakan Bu Gini. Fatimatu, nama wanita Arab. Ya, berikutnya Bu Dian terakhir. Yusufu. Nama bukan berasal dari Arab. Bukan nama Arab. Iya, bukan nama Arab. Jadi Bu, ini kelompok ini semuanya isim ghair munsharif, nggak ada tanwinnya dia. Tapi alasannya beda-beda. Oke, seperti itu gunanya. Kita belajar isim ghairu munsharif. Kalau ada pertanyaan lagi? Itulah belajar. Kita belajar sudah dapat poin. Saya ingatkan kembali Bu, ini kita belajar nahwu ya. Tapi kalau untuk belajar pembendaharaan kata atau bercakap-cakap begitu yang sederhana, itu ada lagi kelasnya. Ya. Kalau kita belajar pengen bicara, pengen menambahkan kosakata, itu dari dasar kita pakai buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kapan Ustaz? Itu kalau ada yang kelas baru itu dijadwalkan malam Bu, kita malam Selasa. Bisa? Jam 19.30. Jam berapa Pak Ustaz? 19.30. Habis Isya ya? Ya, habis Isya. Ada Isya 19.30. Itu belum kita mulai, tapi pesertanya yang sudah itu ada 7 orang. Jadi kita ikutan. Boleh. Itu bagus. Jadi begini. Memang kan kita nih belajar nih ke grammarnya nih, kayak gini kan. Mestinya belajarnya itu dari percakapan dulu gitu. Jadi itu. Nanti baru ke sini. Tapi karena memang keadaan dan waktu yang mepet, maka kita mulai dengan nahwu. Kalau Ibu mau joinnya malam Selasa, insya Allah nanti saya kasih informasinya, Khalid. Terima kasih Ustadz. Selasa, itu bagus pembenaran kata. Nanti di situ ada belajar nulis. Ya, banyak kata-kata yang kita dapati dari situ. Tuh, Bu Rulina tuh jadi terintegrasi. Gimana Bu? Di kelas ini yang ikut kelas percakapan Bu Rulina. Dan seperti itu. Saya malam Selasa insya Allah kita mulai di Sudah mulai Ustaz? Belum mulai. Saya infokan dulu. Jadi kalau Bu Najiha, Bu Yanti mau join? Insya Allah. Bu Dian mau join? Insya Allah Pak. Baik, so nanti saya kabarkan kembali di informasi itu. Jadi fungsinya itu Pak, Bu. Nanti kita pakai buku ini nih sedikit. Ini pelajaran kita udah selesai tentang ghair munsharif, sekedar ini aja. Pak Ustaz, saya belajarnya hari Minggu aja ya, Jumat enggak ya? Ibu, saya. Iya. Kalau Ibu Ibu berarti hari Minggu saja, Jumat enggak apa-apa, enggak. Ibu boleh live dari grup boleh. Iya, nanti diganti Selasa aja yang Jumat. Soalnya boleh. Udah ketinggalan yang Jumat, Pak. Kalau Jumat itu kita mulainya pakai sorok.
Kalau minggu ini mulainya pakai nahu. Nahu. Beda-beda. Ya. Beda-beda. Nah, nanti seperti ini nih, Bu. Saya kasih tahu, memang belajar bahasa itu pertama kali yang harus kita ketahui adalah kosakata. Nanti di Ahad ini kan belajar itu juga Pak, sorof juga ya? Belajar nanti di kemudian setelah nahu buku. Jadi Oh. kalau hari Jumat itu buku sorofnya sudah selesai, dia akan kembali ke nahu. Kalau gitu. kita Ahad buku nahunya selesai, dasar akan kembali ke sorof. Oh iya, berarti ya saya Ahad aja Pak. Iya. Nah, ini bukunya semacam ini. Bukunya semacam ini. Ini tuh dia, lihat. Dalam buku percakapan nanti, hendaknya kita harus bisa bicara minimal aja bahasa sederhana dalam sehari-hari. Agar bisa bicara kan kita harus punya pembendaharaan kata. Seperti ini. Ini ada yang akan kita pelajari kalau di muhadasa di percakapan itu ada at-tahiyatu wa ta'aruf, yaitu penghormatan dan perkenalan. Bagaimana sih kalau kita berkenalan dengan bahasa Arab? Seperti itu. Nah, seperti ini dia bukunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Memang di sini tidak ada artinya, nanti saya yang mengartikan. Tapi enak kok bukunya. Bisa di gambarnya banyak tuh. Ini kosakata yang kita dapat, kaifa haluk, terus seperti ini. Tuh, banyak latihannya. Ini buku yang kita pakai tuh. Di sini juga perkenalan juga dari menanyakan asal negara. Tuh, perkenalan juga tuh, dan seterusnya negara. Dan jadi dari buku ini kita tuh pertama bisa membaca, terus kedua bisa berucap, ketiga bisa menulis, keempat bisa mendengar dari buku ini. Karena buku ini ada audionya. Bagaimana sih ucapan orang Arab? Ada. Nanti setiap ini ada semuanya. Terus saya kasih tambahan juga belajar imla. Imla itu belajar menulis. Misalnya Ibu sudah tahu nih tulisan masjidun, udah hafal masjidun, tapi tulisannya gimana ya? Itu. Jadi teori menulis ada di sini, semua ada. Semuanya ini dari dasar semua. Tuh semuanya. Yang sudah sih kalau buku ini nyaman dipakai. Jadi dia colorful. Itu enak buat tidur saking tebelnya. Iya. Jadi di sini setelah satu bab selesai ada kesimpulannya. Kesimpulan apa aja sih yang kita pelajari, kosakata apa yang kita dapati, ini dia. Ana thalibun, ana mudarisun, ana tabibun, dan seterusnya. Ini aja udah banyak. Dan setelah selesai buku ini, paling tidak kita minimal ya 500 kosakata sudah hafal di luar kepala tanpa menghafal. Karena sistemnya ini sistem bukan sistem menghafal kayak gitu, langsung dipraktek. Kalaupun enggak 500, setengah dah, 250. Enggak 250 ya, seperempatnya. Amin. Gitu kan. Orang teori belajar itu sebenarnya ya kan, teorinya itu sebenarnya kalau teori belajar bahasa itu pertama yang dipelajari adalah bagaimana dia berkomunikasi dengan Arab. Bahasa Inggris juga begitu, bahasa apapun. Nah, nanti akan kita tahu tuh kualitas bahasa kita bagus atau enggak, salah atau tidak, diperbaiki dengan gramatikal. Gramatikalnya itu nahu. Kalau itu sama, bahasa Inggris juga sama, ngomong aja dulu, ya kan, walaupun salah, ya nanti diperbaiki dengan grammar. Kita kan biasanya belajar grammar dulu. Maka saya bilang, kalau orang belajar grammar dulu atau belajar nahu sorof dulu, dia nggak bakalan bisa ngomong. Apa yang dia ngomong? Dia udah ketakutan duluan, salah betul. Nah gitu. Begitu. Tapi karena waktunya terbatas, maka kita mulai dengan nahu, dan tujuannya memang bukan untuk bercakap, tapi untuk memahami, ya paling tidak baca Quran. Itu maka belajar nahu disegerakan. Gitu. Kalau mau jadi TKI nggak usah belajar nahu. Nggak usah.
Belajar biasa nggak usah, nahwu nggak usah lama. Belajar conversation aja ya. Iya, conversation juga ntar di sana di Arab juga bahasanya bahasa kampung, bahasa amiyah namanya, nggak bahasa baku. Ya maksud saya kalau kita belajar buku itu paling tidak ada pemberendahan kata yang kita. Ya Allah waktu itu ya Allah. Insyaallah ya Bu. Insya Allah. Insyaallah kita nanti saya infokan kembali karena sudah pukul 8 lewat 4 menit dan di sini sudah matahari sudah mulai Sudah muncul. lewat. Ya. Sudah muncul itu berarti pertanda ya Tidur lagi. sampaikan dulu. Cuma pesan saya belajar tuh jangan bosan. Oke. Kalau bosan lihat tuh, itu ikan tuh yang ada di lautan katanya itu. Gitu. Bosan sih enggak Ustadz. Kan Cuma orang- kadang-kadang waktunya. Ya, makanya Bu, kalau waktu pagi itu enak. Hari Minggu kalau belajar siang pasti banyakkan bolosnya. Iya, banyak urusan Ustadz. Nah, iya, makanya saya lebih bilang kalau hari Minggu mau dipagikan lagi boleh. Lebih mantap. Wah, ya Iya, bisa. kalau Jam 6 aja, jam 6. jam 6 Jangan. masih tidur. Baik. Baik. Soalnya kalau saya ngajar tuh jam 5:15 aja saya udah mulai. Jadi Senin sampai dengan hari Sabtu saya udah on. Pagi. Bisa sholat subuh. Nah, awalnya dia pada ngantuk, akhirnya dia nggak ngantuk. Masih pakai mukena langsung. Masih kena, belum mandi. bekas bantalnya masih ada di sini. Itu masih ini kok, masih marah. Kadang-kadang masih mimpi Ustaz. Ya, itu masih bersih pikirannya, belum banyak dosa yang dilakukan, Bu. Orang kalau bangun tidur itu belum ada dosanya. Baru jikir-jikir. Iya. Orang kalau bangun tidur, dia baru bangun tidur, kenapa dia ilmu cepat masuk? Ya, orang belum melakukan dosa. Ya udah sejam belum, pikiran udah kemana-mana. Udah negatif thinking sama orang. Amin, amin. Iya benar Ustadz. Makanya pagi itu berkah kan seperti itu. Berkahnya ya iyalah pagi berbangun nggak melakukan apa itu kan nggak melakukan dosa. Apa kalau udah siang, udah jam 8 begini. Dalam artinya, Ustadz lama buat ngajar ya. Perut udah lapar juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ustadz. Syukron.